Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Abdullah Dwi Sepri dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi peluang. Mari kita simak bersama-sama. Oke, langsung kita bahas saja materinya. Pengertian dari peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Suatu kejadian A rumusnya itu seperti ini. P sama dengan NA per NS, di mana PA ini adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan A, dan NS ini banyaknya semua kemungkinan. Nah, rentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Ketika peluang suatu kejadian 0, itu artinya kejadian itu mustahil terjadi, dan ketika peluangnya 1 itu pasti terjadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Oke, dadu itu ada 6 sisi. Jadi kalau kita lempar suatu dadu, kemungkinan bilangan yang muncul itu seperti 1, 2, 3, sampai 6. Di sini yang ditanyakan adalah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, misal kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Kita lihat, ini kan 2, kemudian 3 prima juga, dan 5 ini prima juga. Jadi banyaknya kemungkinan A ini adalah kejadian muncul prima ada berapa? Ada 3. Bilangan 2, 3, atau 5. Jadi NA banyaknya bilangan itu ada 3. Sekarang kita tentukan NS-nya. NS-nya ini banyaknya semua kemungkinan ketika kita melempar sebuah dadu. Banyaknya semua kemungkinan ada 6. Bisa muncul angka 1, 2, 3, sampai 6. Jadi peluang muncul prima berarti NA per NS, PA sama dengan NA per NS 3 per 6. Hasilnya 1 per 2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima itu adalah 1 per 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Oke, sekarang kita coba selesaikan permasalahan ini. Di sini ada 7 orang pria dan 5 wanita. Jadi ditulis seperti ini ya. 7P 5W. Sementara yang dipilih kan 4 orang. Kita akan milih 4 orang, dan pertanyaannya berapa peluang dari 4 orang ini? 3 diantaranya adalah pria dan 1 orang wanita. Jadi dari 4 orang ini berapa sih peluang yang terpilih? Adalah 3 pria dan 1 wanita. Oke, misalkan kejadian A adalah kejadian terpilih 3 pria dan 1 wanita. Kita akan mencari NA. NA ini adalah banyak cara, yang terpilih adalah 3 pria dan 1 wanita. Jadi di sini kita gunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Kita akan memilih 3 pria dari 7 pria yang ada. Ketika kita memilih 3 dari 7, itu kan tidak diperhatikan urutannya. Jadi kita gunakan kombinasi dari 7 diambil 3. Kemudian kita akan milih 1 wanita dari 5 wanita yang ada, kali kombinasi dari 5 diambil 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan NS-nya, kita akan milih 4 dari total semua orang ini. 5 tambah 7, 12. Jadi kita akan memilih 4 orang dari 12 orang yang tersedia tanpa memperhatikan apakah dia pria atau wanita. So, NS-nya banyak semua kemungkinan
adalah memilih 4 dari 12 orang yang ada. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan kombinasi. Tujuh dikurang 3 kita faktorialkan 3 faktorial. Kombinasi dari 5 diambil 1 itu 5 faktorial. Dibagi 5 dikurang 1 kan 4 faktorial. Dikali 1 faktorial, kemudian dibagi kombinasi dari 12 diambil 4. 12 faktorial per 12 min 4 itu 8 faktorial. Ini 4 faktorial. Oke, nah sekarang kita ubah 7 faktorialnya. Kita ubah jadi kali mundur ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti di sini. Karena di bawah udah ada, kita coret. Kemudian 5 faktorial juga sama. Ini kita coret juga tadi. Terus selanjutnya 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Berapa nilainya? Ternyata ini 6. Jadi ini kita coret 6. Kemudian yang bawah 12 faktorial ini kita ubah menjadi 12, 11, 10, 9, 8 faktorial. Dan di sini karena di bawah udah ada yang sama, kita coret 4, 3, 2. Ini kita coret juga. Kemudian 10 kita bagi 2. Ini jadi 5 ya. Nah sekarang kita peroleh 7 kali 5 ini 35. Ini kali 5 ya. Kemudian yang bawahnya 11 kali 5 kali 9. Jadi 35 kali 5 per 11 kali 5 kali 9. Ini sama-sama 5, kita coret juga. Sama dengan 35 per 11 dikali 9 itu 99. Jadi jawaban peluangnya adalah 35 per 99. Untuk peluang yang terpilih untuk 3 pria dan 1 wanita, peluangnya sekali lagi 35 per 99. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PAC atau PAAK. Ini adalah penulisan komplement. Maksud dari komplement itu adalah suatu kejadian ini kejadian sebaliknya. Misalnya, saat kita melempar sebuah dadu, jika A ini adalah kejadian munculnya bilangan prima, maka A komplement muncul bilangan bukan prima. Jika A ini adalah muncul bilangan ganjil, maka A komplement adalah muncul bilangan genap. Nah, untuk rumusnya ini PAC ini sama dengan 1 kurang peluang A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Ini kan peluang diterimanya itu ini PA-nya nih, yang ditanyakan peluang tidak diterima. Peluang sebaliknya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah peluang komplemennya. Jadi kalau PA-nya sama 0,54, maka peluang tidak terimanya atau peluang A komplement itu 1 dikurang PA 1 dikurang 0,54, berapa tuh? 0,46. Ini adalah peluang dia tidak diterima. Oke, contoh lagi. Sekarang kita bahas contoh kedua. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Oke, kita jawab. Misalnya kejadian A itu 3 orang selalu duduk berdampingan. Sementara di sini yang ditanyakan tidak akan duduk berdampingan. Artinya kejadian sebaliknya kan. Jadi kalau misalkan kejadian A ini 3 orang selalu berdampingan, maka ketika tidak akan berdampingan itu adalah komplemennya ya. Nah sekarang saya akan menghitung kejadian A dulu. Ketika 3 orang selalu berdampingan, kita gunakan permutasi siklis. Di sini ada 7 orang. Jadi kalau misalnya ini meja bundar, kemudian ini 7 orang bundarnya tersebut
3 orang selalu berdampingan. Yang 3 orang misalnya yang ini ya, ini selalu berdampingan. Ini kita anggap sebagai satu elemen. Kalau di sini ada berapa? Nah, ingat rumus permutasi siklis itu sama dengan n sama min 1 faktorial. Nah, jadi kalau ini ada 5 elemen, maka NA sama dengan 5 min 1 faktorial. Tapi yang 3 orang ini selalu berdampingan. Ini bisa bergerakan, bisa saling berpindah, namun tetap berdampingan dengan berapa cara? Dengan 3 faktorial cara. Jadi kita kali dengan 3 faktorial. 5 min 1 itu 4. 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 faktorial kan 24. 3 faktorial itu 6. 24 dikali 6, 144. Nah, sekarang untuk langkah yang selanjutnya itu kita akan menghitung NS, yaitu banyaknya semua kemungkinan. Untuk menghitung NS ini, maka ini tidak selalu berdampingan. N-nya itu 7, jadi NS sama dengan 7 min 1 faktorial. Ini rumus permutasi siklis. 7 min 1 itu 6, 6 faktorial itu 720. Maka peluang 3 orang selalu berdampingan adalah 144 per 720. Nah, itu sama aja dengan 1/5. Nah, itu baru peluang 3 orang selalu berdampingan. Sementara yang ditanyakan itu peluang 3 orang tidak duduk berdampingan. Sekarang kita cari komplemennya. Peluang 3 orang tidak berdampingan. PAC sama dengan 1 min 1/5 sama dengan 4/5. Nah, itu dia peluangnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi frekuensi harapan. Rumusnya itu FA sama dengan PA kali banyak percobaan. Lanjut kita ke contoh berikutnya, yaitu pada pelemparan 2 dadu sekaligus banyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Lebih dari sama dengan 10. Oke, sekarang kita selesaikan. Kemungkinan jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 10. Berarti jumlahnya itu bisa 10, bisa 11, atau jumlahnya adalah 12. Jadi kalau kita tulis kemungkinannya ketika jumlahnya 10, bisa saja dadu pertama 4, dadu keduanya 6, ini jumlahnya kan 10, atau dadu pertama 5, dadu keduanya 5 juga, atau dadu pertamanya 6, dadu kedua itu 4, ini jumlahnya 10. Atau mungkin juga jumlahnya 11, yaitu dadu pertama 5, dadu kedua 6, atau sebaliknya dadu pertama 6, dadu kedua 5. Ini jumlahnya 11, atau kemungkinan terakhir jumlahnya itu 12. Dadu pertama 6 dan dadu kedua itu 6. Jadi sama-sama 6. Oke, jadi di sini NA-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. NA-nya ada 6 kemungkinan. Untuk NS-nya itu satu dadu kan ada 6 sisi. Kalau 2 dadu berarti 6 angkat 2 kan ada 36. Ini NS-nya jadi peluangnya adalah 6/36. Atau kita sederhanakan itu 1/6. Nah, sekarang kita hitung frekuensi harapannya. Frekuensi harapan itu peluang kejadian A kali banyaknya percobaan. Di sini banyaknya percobaan ada 72 kali. Jadi frekuensi harapannya adalah 1/6 dikali 72. 72/6 kan 12. 1 kali 12. Nah, ini frekuensi harapannya ini artinya dari 72 pelemparan dadu besar 12 kali pelemparan. Kemungkinan munculnya jumlah kedua. Mata dadu lebih dari sama dengan 10. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? 7/15 ini peluang tidak turun hujan ya. Di sini peluang tidak turun hujan. Jadi misalnya kejadian A adalah kejadian di mana tidak turun hujan. Jadi 7/15 ini adalah PA-nya. Peluang tidak turun hujan adalah 7/15. Jadi peluang turun hujan itu kan komplemennya kejadian sebaliknya kan. Maka PA komplemen atau peluang turun hujan adalah 1 dikurang 7/15. Ini teman-teman ubah aja ke 15/15 kemudian dikurangi.
7/15 kita peroleh 8/15. Nah, ini peluang turun hujan atau PA komplement. Nah, sekarang kita hitung frekuensi harapannya. Berapakah frekuensi harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November? Banyak hari di bulan November itu ada 30 hari. Jadi frekuensi harapannya adalah 8/15 dikali 30. 30/15 kan 2 kali 8, 16. Jadi frekuensi harapannya adalah 16 hari. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.